Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang soal-soal yang membahas tentang kesebagunan dengan kekongruenan. Nah, jadi kita mulai saja dari nomor yang paling mudah, yaitu menentukan dua gambar yang sebangun. Jadi pada gambar pertama ini, pada poin A, di sini skalanya untuk gambar pertama adalah 5 dengan 6. Kemudian untuk yang kedua itu skalanya 4 dengan 5. Jadi kita buat saja perbandingannya. 5 itu seletak dengan 4 ya. Kemudian 6 itu seletak dengan 5. Jadi kita buat perbandingannya, yaitu 6 pada seletak dengan di gambar yang kecil itu yang warna biru ya. Warna biru skalanya. 6 seletak dengan 5 dan kita sesuaikan warnanya, yang ini merah. 5 seletak dengan warna biru seletak dengan 5 ya. 5 seletak dengan 4, sorry. 5 seletak dengan 4. Jadi kita buat perbandingannya, yaitu ini yang besar, ini gambar besar, ini gambar yang kecil ya, yang terbalik itu. Jadi kita buat perbandingannya, apakah 6 besar banding kecil ya, besar per kecil. Nah, seperti itu caranya. Kita ubah. Jadi apakah 6 per 5 itu sama saja dengan 5 per 4? Ini pasti tidak sama ya, karena kalau kita samakan penyebabnya itu sama-sama 20, yang ini menjadi, ini harus dikali 4 ya, dikali 4, ini harus kali 4, maka ini harus kali 5 supaya penyebutnya sama-sama 20. Berarti ini pembilangnya 24 per 20, apakah sama dengan 5 kali 5, 25 per 20? Nah, ternyata tidak sama. Jadi kedua gambar ini tidak sebangun karena tidak sebanding. Kemudian ini gugur ya untuk pilihan pertama. Kemudian kita beralih ke pilihan kedua, yaitu pilihan B. Kita coba 6 itu 6 seletak dengan 3, yang ini ya. 6 seletak dengan 3 dan 4 ini 4 seletak dengan yang ini 2 ya. 2. Kita buat perbandingannya. Apakah 6 per 3 besar banding kecil ya? 6 per 3 apakah sama dengan 6 per 3 apakah sama dengan 4 per 2? Nah, kita ketahui bahwa 6 per 3 itu sama dengan 2 dan 4 per 2 itu sama dengan 2. Nah, karena ini sama, kiri dengan kanan sama, berarti ini sebanding, maka jawaban yang benar di sini adalah bagian B. Jadi kita mencari nilai yang sama atau yang sebanding. Kita beralih ke soal berikutnya, yaitu nomor 2. Diketahui dua bangun di bawah adalah sebangun. Panjang dari sisi EF adalah yang ini ya. EF itu yang mana ya? EF yang ini. Panjang ini. Jadi kita akan mencari panjang ini. Nah, diketahui di sini bahwa EF itu karena dia sebangun, EF itu seletak dengan ini AB karena sama-sama membentuk sudut siku-siku di sudutnya. Berarti AF itu seletak dengan AB. Kan kita cari panjang sisi yang lain. Di sini ada 2 ya, itu EH. EH itu pasangannya adalah AD ya. AD. Kemudian FG itu pasangannya BC. Karena yang cuma ada angkanya ini cuma ini ya, yang ada pasangannya, maka kita tidak ambil EH. Jadi yang kita ambil adalah FG. FG pada gambar pertama seletak dengan BC. Nah, karena yang ditanyakan adalah panjang EF, maka itu yang itu pertama kita tulis. Berarti EF per AB per pasangannya ya, ini yang ini sama dengan FG per BC. Nah, berarti EF anggaplah itu adalah X atau ya sebut saja EF ya supaya tidak ribet.
per AB. AB panjangnya 20 sama dengan FG. FG itu panjangnya 28 per BC. BC itu 35. Maka panjang EF itu adalah 20 dikali 28 per 35. Nah, kalau kita pecah angka 35 itu untuk memudahkan perhitungan. Berarti ini 20 dikali 28 per 35. 35 itu adalah sama saja dengan 5 dikali 7. Ini strateginya untuk memudahkan perhitungan. Jadi kita mempartisi angka yang di bawah ataupun penyebutnya ya. 20 dibagi 5 itu sisa 4. Kemudian nilainya 4 ya. 20 per 5 itu 4. Dan 28 per 7 itu adalah 4 juga. Maka panjang EF adalah 4 kali 4. Sesuai yang ada angka yang tersisa di sini yaitu 16. Maka di sini jawabannya adalah 16 cm. Next, kita beralih ke nomor selanjutnya yaitu nomor 3. Pada nomor 3, pasang gambar yang sebangun dari gambar di bawah adalah titik-titik. Ya, jadi di sini kita akan mencoba satu-satu ya dari poin A sampai D. Yang pertama AB, A sebangun dengan B. Apakah A sebangun dengan B? Apakah A sebangun dengan B? Nah, kita coba dulu. Apakah A itu sebangun dengan B? Jadi kita sesuaikan dengan panjang sisi-sisinya ya. Apakah sebanding? 6 per pasangannya adalah 42 ya. Karena dia yang lebih panjang 42. Apakah sama dengan ini 6, ini pasangannya ini, kemudian 4 pasangannya 28. Apakah sama dengan 4 per 28? Nah, kita sederhanakan. Sampai mendapat bilangan terkecil. 6 dengan 42 sama-sama bisa dibagi 6 ya. Sama-sama bisa dibagi 6. Jadi sisa 1 per 42 bagi 6 itu 7. Kemudian 4 dengan 28 itu sama-sama bisa dibagi 4 ya. Dibagi 4 sama dengan 1 per 7 juga ya. Jadi ini A dengan B itu sudah pasti sebangun. Jadi jawaban yang mungkin ini adalah antara poin A dengan poin B. Sekarang kita akan menguji bangun F dengan D dengan E. Kita akan uji E dengan F. E dengan F. Apakah sebangun EF? E yang mana? Ya, oh ya, E yang ini ya. E F. Nah, kalau bangunnya seperti ini, yang kita uji cuma sudutnya ya. EF itu ya kita buat gambar kecilnya di sini karena terlalu kecil gambar dalam soal. Kita buat gambar ilustrasinya di sini. Di sini 3, kemudian di sini 100. Di sini 70. Karena ini segi 4, maka jumlah sudut dalamnya itu harus 360. Karena ini merupakan apa namanya? Sepertinya belah ketupat ya, maka ini juga 100. Atau kita skip dulu sedikit. Kita tulis dulu yang ini, bangun yang satunya. Sini panjang sisinya 50, 50, 50, 50. Kemudian di sini 100, di sini juga 70. 70. Nah, ini berarti apakah ini sama ya? Ini sama dengan ini, sudut yang ini. Ini sudut ini sama, kemudian ini juga seletak 70. Nah, kita akan coba mengecek nanti apakah ini sama dengan ini sama. Karena kalau pasti kita menguji sisinya ini sudah pasti sebangun ya. Nah, karena ini kelihatan sisi-sisinya sama semua ya. Sebanding semua ya. 50 per 3 yang ini, 50 per 3, kemudian 50 per 3, 50 per 3, 50 per 3. Jadi pasti ini sebanding semua. Kemudian kita sisa menguji sudutnya. Karena ini merupakan gambar
belah ketupat, nah pasti di sini 100, di sini 70, di sini juga 100, di sini 70. Jadi gambar E dengan F itu adalah gambar yang sebangun. EF itu sebangun, jadi ini gambarnya sebangun. Maka jawaban yang benar di sini adalah jawab bagian B. Ya. Kalau ini tadi salah, bagian A salah tadi. Nah, karena E dengan F itu Jadi jawaban yang benar di sini adalah bagian A, ya. Karena kita sudah dapat AB sebangun dan EF itu juga sebangun. Nah, kalau kita menguji DE misalnya, D dengan E itu sudah pasti tidak sebangun ya. Karena di sini sudutnya di sini 100, sementara ini bola ketupat dan ini 110. Ini sudah pasti tidak sebanding. Di sini 80, di sini 70, itu sudah pasti tidak sebanding. Jadi kita tidak perlu menguji opsi yang lain. Nah, kita beralih ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 4. Dua bangun di bawah ini adalah sebangun. Nilai X tambah Y tambah Z adalah titik-titik. Ya, nilai X. Jadi X itu seletak dengan Z ya. Karena ini sebangun, maka nilai X dengan Z itu sama. X dengan itu sama dengan Z. Kemudian yang ini sudut H seletak dengan Y. Ya, maka besarnya Y adalah 127 derajat. Nah, ini 127 derajat. Nah, kita sisa mencari nilai besarnya sudut X atau besarnya sudut Z. Nah, diketahui bahwa ini merupakan gambar trapesium dan di sini besarnya 90, di sini juga 90. Nah, kita ketahui bersama bahwa besar sudut dalam dari gambar segi empat, kan ini termasuk gambar segi empat juga ya. Trapesium itu sudah pasti termasuk dalam segi empat karena memiliki 4 sisi atau 4 titik sudut. Nah, di sini 127. Kalau kita jumlahkan ya, ini 180. Jadi sisa ini yang dicari, yaitu X atau Z. Di sini Z atau X. Nah, kita sisa jumlahkan 90 tambah 90 tambah 127 tambah X. Kita sederhanakan sedikit ya. Terlalu besar. 90 tambah 90 tambah 127 ditambah X atau ditambah Z itu sama dengan 360. 90 tambah 90 itu 180, berarti 180 tambah 127 ditambah X itu 360. 180 tambah 127 itu adalah 307 ya. 307 ditambah X sama dengan 360. Berarti X adalah 360 dikurang 307, yaitu 53 derajat. Nah, maka besarnya X dengan Z itu adalah 53 derajat. Jadi kalau kita jumlahkan X tambah Y tambah Z, X ditambah Y, X tambah Y tambah Z itu adalah 53 ditambah Y. Y-nya adalah 127 ditambah 127 ditambah 53. 53 tambah 127 itu adalah 180 ditambah 53. Ini sama dengan 233. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini cukup menantang karena ini soal aplikasi dari dua bangun yang sebangun. Ya, kita keluarkan dulu gambar kecil dengan gambar besar. Nah, di sini 40. Di sini 28. Nah, kalau kita lihat di sini jarak dari ujung gambar dengan bingkainya itu 5 ya. Besar bingkainya 5, di sini juga 5.
Berarti kalau kita total ini jumlahnya adalah 10 ya. Ini 10, jadi kita kurangkan saja 40 dikurang 10 untuk mencari panjang dari sini ke sini. Ya. 40 kurang 10 itu sisa 30. Kemudian ini ya, yang ini dari sini ke sini itu 28. Kemudian dari sini ke sini kita belum tahu. Nah, yang ini 4, di sini A. Jadi kita kurangkan saja 28 untuk mengetahui panjang samping ini. 28 dikurang 4 dikurang A. Atau sama dengan berapa ini? 24 dikurang A. 24 dikurang A. Nah, karena yang dicari adalah panjang A, maka kita buatkan perbandingannya saja ya. 24 dikurang A per pasangannya 24 kurang A itu 28. Sama dengan 30 yang ini. 30 per 40. Nah, ini karena 30 dengan 40 sama-sama bisa dibagi dengan 10, jadi kita hapus saja nolnya. 3 per 4. Berarti sisa kali silang. 24 dikurang A sama dengan 28 dikali 3 per 4. Nah, 28 per 4 itu sama dengan 7. Jadi sisa 7 kali 3. Berarti 24 dikurang A sama dengan 7 kali 3 itu 21. Nah, karena yang dicari adalah A, berarti di sini minus A sama dengan 21. Ini pindah ruas ke sini, dikurang 24 sama dengan minus 3. Nah, berarti A, karena minus A sama dengan minus 3, maka nilainya A adalah 3. Jadi jawaban yang benar di sini adalah C. Ya, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nah ini sekarang sudah berubah tipe soalnya, itu tentang kesebangunan dari dua buah segitiga. Ya, jadi untuk lebih memudahkan kita partisi gambar menjadi dua bagian, yaitu segitiga besar ABCD, ABC dengan segitiga kecil, yaitu segitiga DEC. Yang dicari di sini adalah panjang ruas garis AC. Nah, yang ini ya, A ke C. Nah, diketahui panjang C ke D itu 10, kemudian D ke E itu 12, A ke B 18. Kemudian A ke C itu adalah A ke C itu ya, ini yang dicari. Misalnya ini X. Sudut A di sini sudah pasti seletak dengan sudut D. Sudut B seletak dengan E, dan C seletak dengan dirinya sendiri. Jadi ini sudah pas ini perbandingannya. Sini A dengan D, B dengan E, kemudian C dengan C sendiri. Kita buat perbandingannya. Jadi kita berarti X per 10, kan ini yang pertama kita tulis ya, sama dengan 18 per 12. Nah, per pasangannya. Yang ini ya. X ke 10, kemudian 18 dengan 12. Berarti di sini nilainya itu sama dengan X sama dengan 10 kali silang 10 dikali 18 per 12. Nah, 12 itu bisa dipecah menjadi 4 kali 3 ya. Bisa dipecah menjadi 4 kali 3 atau 2 kali 6. Nah, coba kita saja 2 kali 6 ya, untuk memudahkan perkalian. Nah, ini sama dengan 10 bagi 2 itu 5, dan 18 bagi 6 itu adalah 3. Jadi jawabannya adalah 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi jawaban di sini yang benar adalah bagian pertama. Ya, kita lanjut ke nomor 7. Yang dicari adalah panjang garis, panjang garis XY ya, XY. Kita kasih keluar dulu gambarnya, bagi 2.
yaitu U V W X Y V. UV itu panjangnya 7 ditambah 21 yaitu 28 ya. Di sini 28. Yang ini 2 tambah 21. Kemudian XV itu 21. UW itu 24. Kemudian XY itu yang dicari ya. Misalnya yang dicari adalah Z. Kita tandai dulu semua. 24 dengan Z, 28 dengan 21. Jadi kita buat perbandingannya karena yang dicari adalah Z yang ini ya. Jadi itu yang pertama kita tulis. Jadi perbandingan mengarah ke sini ya. Nah, untuk memudahkan pekerjaan. Berarti Z per 24 sama dengan 21 per 28. Nah, ini sama dengan Z sama dengan 24 kali 21 per 28. Nah, 28 itu bisa disederhanakan menjadi 4 dikali 7 ya. 4 dikali 7. Nah, ini sama dengan kita sisa menghabiskan yang bisa dihabiskan ya. 24 dengan 4 itu 24 per 4 sama dengan 6. 21 per 7 itu sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 6 kali 3. Berarti nilai Z-nya adalah 18. Jadi jawaban yang benar di sini adalah pilihan terakhir. Ya, kita beralih ke nomor berikutnya, itu nomor 8, sisa 2 nomor lagi. Nah, ini cukup berbeda dengan soal sebelumnya karena ini ada rumus khususnya ya. Yang dicari di sini adalah panjang garis AB. Panjang garis AB yang ini ya. Panjang garis AB. Nah, sebagai informasi awal bahwa di sini ada bisa 3 rumus ya. Misalnya begini perbandingannya. Misalnya di sini perbandingannya adalah U dengan V. U dengan V, kemudian ini A, B, C. Nah, untuk mencari A kuadrat itu sama dengan, jadi ini seperti perkalian pelangi ya. Mencari A, ini A itu maka karena ini dasarnya di sini ya. Di bidang miringnya karena posisinya A, garis terakhirnya ada di sini. Jadi kita mulai startnya di sini ya. Panjang U dikali panjang U tambah V ke sana ya. U ditambah V. Nah, itu untuk A. Nah, kemudian kalau mau mencari B kuadrat itu sama dengan, nah kalau B kan ke sini. B itu ke sini ya. B berakhir di sini. Jadi dia sisa mencari panjang U dikalikan U. Kemudian dikalikan lagi dengan V. Nah, U dikali V. Kemudian kalau mau mencari panjang C, panjang C kuadrat itu sama dengan, nah kalau C kuadrat, nah C itu berakhir di sini, sisa dikalikan ini dikalikan dengan ini ya. V dikalikan dengan U tambah V. V dikali U tambah V. Jadi kita mulai bekerja di sini. Nah, karena yang dicari adalah panjang AB. Nah, karena panjang AB, maka rumusnya adalah B kali D. AB itu adalah B kali D. AB kuadrat itu sama dengan B kali D dikalikan dengan B ke C. B ke C itu 16 tambah 9 yaitu berapa itu? 16 tambah 9 25. B ke C. Nah, ini sama dengan, kita ubah dulu warnanya.
di warna merah. B ke D itu 16, berarti 16 dikalikan dengan 25. Berarti AB kuadrat sama dengan akar 16 dikalikan dengan 25. Nah, ini sama saya akar 16 kali akar 25, yaitu 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi jawabannya yang benar di sini adalah 20. Nah, seperti itu. Nah, kalau mau mencari panjang AD, sisa kalikan D ke B dikalikan dengan C ke D, D ke C. Nah, kalau mau mencari panjang AC, kalau mau mencari panjang AC, kalau AC itu C ke D dulu, kemudian dari C ke B. Seperti itu. Ya, next. Ini sisa 2 nomor lagi ya. Tunggu dulu. Ini yang dicari adalah panjang tinggi bendera ya. Tinggi bendera. Nah, yang ini misalnya ini tingginya adalah T. Berarti T per tingginya orang. T per 180 ya. Di sini karena satuan dalam pilihannya itu meter, maka kita ubah ke meter dulu. Berarti 1,8 sama dengan yang ini, gambar segitiga besar, yaitu 2 tambah 10 meter per 2 ya. Karena bayangan orang itu adalah 2 meter, sementara bayangan tiang itu, panjang bayangan tiang adalah 2 tambah 10 yaitu 12. Jadi T per 1,8 sama dengan 12 per 2. Nah, untuk memudahkan perhitungan, karena di sini mengandung bilangan desimal, maka ruas kiri ini kita kalikan dengan 10. Nah, ruas kiri ini kita kalikan dengan 10, berarti 10T per 18 sama dengan 12 per 2 itu 6. Ya. Jadi 10T itu adalah 6 dikali 18. Yaitu berapa ini? 6 kali 18 itu adalah berapa ini? 108 ya. 108. Nah, 108. Maka di sini 10 maka T itu adalah 108 per 10. Jadi tinggi bendera adalah 10,8 meter. Oh iya, ini opsinya salah ya. Harusnya ini bilangan desimal. Jadi seharusnya di sini adalah 10,8 meter. Next. Next kita beralih ke materi ke soal selanjutnya, yaitu soal terakhir. Nah, ini soal yang paling mudah ini. Kita sisa karena sorry. Ya, di sini X ya, yang ini X. Nah, pasangannya 6. Pasangannya 6. Kalau 6 ini pasangannya 9. Kita mulai dari X dulu. Berarti X per 6. X per 6 sama dengan 6 per 9. Berarti X adalah 6 kali 6 per 9. Berarti X sama dengan 36 per 9 sama dengan 4. Jadi jawabannya di sini adalah 4 cm. Ya, saya kira untuk pembahasan hari ini cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.